Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat semua, kembali lagi bersama saya Kak Wawan. Dan kali ini di It's About Life. And our special guest today is very special. Siapa dia? Yuk kita sapa. Namanya adalah, oke, bentar dulu dikasih tahu. Sebelum dikasih tahu siapa pembicara kita, saya pengen sapa-sapa dulu siapa saja yang sudah bergabung di live kali ini. Yuk, boleh diabsen juga dari mana Anda, nama, kemudian Anda juga boleh memberitahu di mana Anda tinggal saat ini, Anda mendengarkan dari mana. Boleh ya, boleh di chat. Dan juga teman-teman semuanya, Anda boleh share live ini, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk para orang tua, guru, pendidik, dan siapapun yang menyimaknya. Yes, apakah Kak Tari sudah hadir? Oh, sudah ada. Baik teman-teman semuanya, silakan dikomentari dulu siapa yang sudah hadir dan mohon diberikan feedback apakah suara saya sudah bagus atau belum. Apakah suara saya terdengar dengan jelas atau belum ya? Oke, kami sudah siap Kak. Oke, ada Mbak Nyonya Purnomo, ini Kak Ari namanya, dari Kabupaten Lombok Utara, sudah hadir. Dan siapa lagi? Apakah Kak Tari sudah ada? Oke, Kak Pardin Anwar. Selamat datang Mas Pardin. Rian Dongeng. Ini Kak Rian, seorang storyteller yang luar biasa. Selamat datang Kak Rian. Kak Rian, saya mau dong nanti mic-nya, bagus itu. Silahkan disebut di mana ini Kak Rian. Setahu saya di Jakarta. Kemudian Kak Ari di KLU Lombok Utara. Kak Rian di Jakarta, Tangerang ya Kak? Atau di mana? Lalu Pak Pardin Anwar, kalau tidak salah di Lombok. Yes, selamat datang semuanya. Dan kita akan langsung ke Kak Tari. Semoga sudah hadir. Udah hadirkah Kak Tari? Oke, sepertinya belum aktif Kak Tarinya. Kita nanti akan bergabung. Ada Kak Tri juga, ini dari Lombok. Silakan komentar dari mana Anda, teman-teman semuanya. Siap, oh Kak Rian siap, saya di Jakarta. Oke, Kak Rian kapan-kapan sharing tentang storytelling ya Kak. Baik, sepertinya Kak Tari belum bergabung. Dan kita masih tunggu dulu teman-teman, apakah sudah ramai. Semoga semakin banyak yang akan mengikuti, artinya semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Teman-teman semuanya, Anda boleh memberitahukan kawan-kawan yang lain bahwa saat ini sedang ada live, yaitu It's About Life, sebuah program, weekly program bersama sahabat-sahabat saya dan guru-guru saya yang luar biasa. Alhamdulillah sudah hadir juga, ini ada Omah Mila. Omah Mila ini seorang pemilik salon kecantikan yang ada di Jogja. Insya Allah saya mau bawa istri saya ke sana one day. Ya. Omah Mila, salam dari Kuala Lumpur, untuk Jogja ya. Alhamdulillah sudah ada Kak Tari juga di sini. Yes, sudah hadir. Ada juga Kak Putri. Putri ini dosen di Universitas Mataram. Ada Omah Mila, ada Jogja, ada Mataram, ada Lombok, ada yang di Jakarta, ada Tangerang. Oke, Pak Pardin Anwar, silahkan Kak Tari, boleh diinformasikan ke teman-teman untuk bisa gabung. Oke, kita undang dulu, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu siapa sih yang akan menjadi narasumber kita atau yang akan sharing ilmu yang luar biasa hari ini. Well, sahabat semuanya, dia adalah Midatari Evana. Beliau adalah salah satu lady hipnotis di Indonesia. Mungkin satu-satunya.
bukan mungkin. Yes, she is the only lady hypnotist ever. Itu yang pertama kali saya dengar istilah lady hypnotist ini adalah dari beliau. Ia lulusan lembaga hipnosis terbesar di Asia Tenggara, yaitu IBH, Indonesian Board of Hypnotherapy. Midatari Evana atau Kak Tari yang saya sapa akrab dengan Kak Tari, beliau seorang master trainer Neuro Linguistic Programming atau NLP. Mungkin Anda sudah tahu apa itu NLP. Sehari-hari beliau merupakan pengajar, pembicara, konselor, motivator, juga sahabat anak melalui programnya yang disebut ME program atau ME kalau bahasa Indonesia ini. ME Group. Hobinya, ini menarik sekali teman-teman semuanya. Ini Omah Mila juga hobinya juga mungkin mirip-mirip. Hobinya adalah berenang, memanah, dan berkuda. Oh, keren banget. Kuda lagi nih. Beliau juga adalah seorang ibu yang sangat luar biasa. Dan saya sudah bilang sama beliau kemarin, suaminya beliau adalah seorang pilot. Dari dulu saya pengen punya sahabat pilot, akhirnya punya, alhamdulillah, suami beliau. Ia adalah seorang partner dari sekolah TK Khalifah by Ipo Santosa yang ada di Surabaya, dan juga SD Al-Hikmah Surabaya untuk hypno teaching, counseling, dan hypno parenting. Oh, udah 10 tahun berpengalaman dalam dunia pemberdayaan diri, khususnya hipnosis. Kita panggil beliau, kita sapa beliau. Keren sekali, kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Tari. Kita undang bergabung dulu untuk live bareng Kak Tari. Belum bisa. Baik, ini dia Kak Tari. Sebentar lagi akan gabung bersama kita teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung terhipnotis nih. Yang lain juga sore, langsung Kak terhipnotis. Wawan. Selamat sore, ini saya dari Kuala Lumpur, Kakak. Apa kabar, Tangerang? Alhamdulillah baik. Berarti ini antara Tangerang dan Kuala Lumpur ya? Wah, bagus ya judulnya ya, antara Tangerang dan Kuala Lumpur. Boleh. Sehat Kakak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini teman-teman nih, Omah Mila langsung tuh kan, kakak kesayangan katanya. Dia langsung terhipnotis semuanya. Di Jogja ya? Betul. Ini Kak Tari yang sudah hadir, ada yang di Jogja, Lombok, ada yang di Kuala Lumpur, ada banyak dari Lombok ya. Kemudian ada yang di Jakarta. Wah, semua hadir di sini. Pengen denger ilmu atau sharing pengalaman dari Kak Tari. Kak Tari. Yap. Oh, ada suaminya juga nih. Salam kenal ya Pak suami. Oh iya, masuk ya. Masuk, alhamdulillah. Day off. Sebenarnya saya mau tanya, bagaimana sih biar bisa glowing, shining kayak gitu. Tapi ini bukan tema kita ya. Ada, nanti itu tema Hypno Beauty ya. Hypno Beauty ada lagi itu ya, jangan sekarang ya. Baik, dan tema kita hari ini Kak Tari adalah The Power of Parent Attitude to Influence Children. Bagaimana attitude seorang orang tua ini untuk mempengaruhi anak-anak. Begitu ya Kak Tari ya? Boleh dijelasin deh, monggo jelasin apa maksudnya ini. What does it mean? Iya nih, Kak Wawan dan teman-teman sudah biasa kan kalau kita mengetahui bahwa seorang anak yang lahir itu seperti selembar kertas putih gitu ya. Nah, sebetulnya selembar kertas putih itu kan nampaknya tidak membawa potensi apa-apa. Padahal setiap anak yang lahir itu membawa potensinya masing-masing, gitu. Membawa potensi DNA, membawa potensi kecerdasannya masing-masing, membawa panca inderanya masing-masing, gitu ya. Jadi sebetulnya orang tua inilah yang akan
menuliskan tinta-tinta apa saja kepada anak. Jadi sebetulnya anak sudah memiliki tinta sendiri, hanya saja kita sebagai orang tua lah yang lebih mewarnai tinta ini, mau dibawa tinta ini ke arah yang suram atau ke arah yang keemas-emasan, nah gitu. Nah, banyak sekarang ini orang tua siap secara biologis, gitu ya, secara biologis, secara fisiologis, ya, kesehatannya, finansialnya, itu banyak yang siap. Gitu. Tapi apakah mereka juga mempunyai kesiapan yang lain? Karena kesiapan yang lain karena ada pemikiran, ada mental, ya, ada attitude, sebuah perilaku. Parenting, gitu ya. Parenting berarti sesuatu yang dilakukan, doing. Nah, apakah mereka memiliki itu? Gitu. Jika mereka tidak memiliki itu, maka akan banyak lahir anak-anak yang tumbuh besar dengan banyak perilaku-perilaku yang bisa dibilang menyimpang, bisa dibilang yang kurang berprestasi, bisa dibilang banyak hal yang menurut orang tua ini mestinya nggak seperti ini nih, gitu ya. Tapi ternyata kenapa seperti ini? Nah itu, jika tidak memiliki kesiapan antara fisiologis dan kesiapan mental sebagai parent. Gitu Kak Wawan. Oke, berarti betapa pentingnya tadi fisiologis itu artinya gerakan kita ya. Apa maksud Mbak Tari dengan fisiologis itu? Ya, jadi kemampuan fisik seseorang untuk memiliki anak itu kan ada dari biologis juga ya. Nah, untuk fisiologisnya adalah ya gerakannya dia, sikap tubuhnya ya, itu banyak yang dimiliki. Hanya saja tepat konteks atau tidak. Lalu benar-benar untuk mempengaruhi anak-anak ini, attitude kita sebagai orang tua, bagaimana fisiologis kita sehari-hari, tindakan kita, itu sangat berpengaruh menurut Mbak Tari. Ya, tentu ada dari kedua hal tadi sangat berpengaruh, dari segi fisik dan dari segi mental. Nah, jika orang tua, parents, tidak mempunyai doing di kedua ini, maka yang dilahirkan adalah sesuatu perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku-perilaku yang kurang berdaya untuk anak itu sendiri. Anak kurang mandiri, anak masih butuh pengasuhan terus, pendampingan terus, masih dirasa orang tua itu kok begini ya. Nah, itu. Karena pengalaman saya di hipnoterapi, 95% masalah pada anak ya itu adalah dari rumahnya, dari pola pengasuhannya. Gitu. 95% ya? 95%. Jadi kalau ada orang tua nih kawan, teman-teman yang misalnya dia membawa anaknya ke ruang terapi gitu. Saya lihat dulu nih, usianya berapa gitu. Kalau misal usianya di bawah usia 15 tahun ke bawah ya, yang saya terapi itu yang paling utama adalah orang tuanya. Jadi anaknya suruh pulang, orang tua suruh masuk ya? Kata orang tua nih, masukin anak saya ini di terapi nih, dia begini-gini, kecanduan ini, kecanduan itu, dia susah diatur. Nah, Oke, umur berapa? Umurnya kecil, di bawah 15 tahun. Ya udah, ganti. Ibu yang enggak masuk, anak keluar gitu ya. Ya. Jadi lebih banyak sesi orang tuanya. Justru yang perlu diterapi orang tua ya, bukan anak-anak ya. Ya, betul. Begitu juga kalau di sekolah nih Kak Wawan. Kalau banyak siswa yang memang banyak pengaduan gitu, baik dari orang tuanya maupun gurunya, sama yang saya lakukan, ini anak usia berapa, kelas berapa gitu. Nah, sesi untuk anaknya cukup sebentar aja. Yang paling banyak adalah sesi gurunya. Makanya sampai gurunya ada juga yang gurunya juga yang diterapi ya. Ya, itulah ada hypno-teaching ya, hypno-teaching. Berarti ada hypno-teaching, hypno-parenting, hypno yang beauty tadi. Ini cocok buat istri saya. Berarti benar-benar betapa pentingnya sebetulnya adalah attitude orang tua tadi. Lalu bagaimana kalau orang tua, guru, atau kita orang yang lebih dewasa, itu tidak memiliki attitude ini? Apa yang akan terjadi? Ya, tentunya sebelum ke sana ada outcome
outcome ini adalah tujuan, cita-cita orang tua melihat anak ini pengen seperti apa sih gitu kan. Ya. Nah, jika orang tua tidak tepat pada doing-nya, pada attitude-nya, pada parenting-nya, tingkah lakunya maka tingkah lakunya, maka yang terganggu adalah outcome-nya ini tadi. Yang tadinya saya ingin anak saya tuh begini, makannya gampang, nggak suka ngompol, bisa lebih mandiri, lebih berprestasi di sekolah, lebih rajin, lebih disiplin. Nah itu kan outcome ya, outcome tujuan-tujuan, cita-cita mulia nih dari orang tua gitu kan. Anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang begini begitu. Nah ini kan adalah outcome, tujuan. Jadi sebelum kemana-mana ini perlu ditetapkan dulu, dan yang paling dominan adalah attitude-nya tadi untuk mensupport outcome ini tadi. Jika attitude tidak disupport, maka yang terganggu adalah outcome ini. Tujuan ini yang akan terganggu. Berarti untuk sebuah outcome, kita memerlukan sebuah attitude tadi. Yap. Ada outcome, misalnya kita ingin anak kita hafal Quran, maka ada attitude kita juga. Apakah serahkan ke guru-guru yang memang hafiz Quran, atau memang kitanya nih, kita malah nggak mau ngaji-ngaji. Gimana anak mau bisa ya? Oke, very good. Ada hukum kausalitas nih Kak Wawan ya. Jadi ada sebab, ada akibat, ya kan? Nah, anak soleh, anak pintar, anak disiplin itu kan outcome yang ingin kita capai ya. Gitu. Oke, betul. Itu adalah akibat. Ya, itu berperan sebagai akibat. Nah, berarti jika ingin akibatnya seperti ini, kan perlu ada sebab di bawahnya. Nah, sebab ini yang paling berperan penting adalah attitude dari parents, perilaku dari orang tua, gitu. Kenapa orang tua? Kenapa orang tua? Terus lanjutin. Kenapa orang tua? Ya, karena orang tua adalah figur otoritas tertinggi. Beliau yang bersama anak-anak hampir 24 jam. Ya kan? Yang dilihat yaitu gitu. Kalau merapat ke pendekatan ilmu kita pada sore hari ini kan Kak Wawan dengan pendekatan hipnosis ya. Nah, hipnosis ini erat kaitannya dengan repetisi. Apa yang diulang-ulang, apa yang dilihat dia berulang-ulang, itu yang akan membentuk dia. Gitu. Jadi jika yang diulang-ulang setiap hari yang ketemu adalah orang tua, ya attitude, perilaku, habit orang tua, itulah yang akan dia implan, itulah yang akan dia contoh, itulah yang akan dia tiru, yang akan dia lakukan menjadi sebuah perilaku dia, perilaku anak. Jadi perilaku orang tua bisa menjadi nanti perilaku anak. Gitu. Tarik napas dulu. Berarti ini benar-benar penting, urgent, core banget yang namanya attitude orang tua dalam mendidik anak. Karena tidak sedikit orang tua di luar sana yang ingin anaknya macam-macam, soleh tadi yang seperti Kak tadi inginkan, ingin anaknya mandiri, tapi anak-anaknya dimanjain. Ingin anak mandiri, tapi anak-anak dimanjain. Ingin anak-anak tadi hafiz Quran misalnya, tapi dia nggak pernah ngaji sama sekali. Ingin anak-anak berhenti merokok, ada yang anak ngerokok, dia ngerokok di depan anaknya, macam-macam lah. Itu lalu apa yang perlu dilakukan oleh orang tua sehingga dia bisa membaikkan dirinya yang kemudian berimpact pada pembaikan anaknya? Apa yang perlu dilakukan? Jadi yang pertama kali adalah menyadari dulu. Oh, saya ini orang tua ya sekarang gitu. Oh, ternyata di rumah itu ada anak saya gitu. Nah, kenapa? Yang pertama adalah menyadari dulu karena tingkat perubahan terjadi di conscious, di pikiran sadar seseorang. Jadi memang kita menyengajakan kita melihat situasi rumah kita melihat siapa saja ada di rumah kita menyengajakan, oh saya ada di rumah, saya bersama keluarga, dengan anak, dengan istri misalnya gitu ya. Saya sebagai orang tua gitu. Kalau saya tidak menginginkan outcome tadi, anak saya tidak merokok, anak saya begini, begitu gitu ya, otomatis saya juga perlu mengurangi intensitas yang sudah saya lakukan itu. Misalnya dia sering merokok, ya berarti dia perlu mengurangi intensitas merokok di hadapan mereka, di lingkungan rumah itu. Tahap pertama itu adalah menyadari, ya, untuk aware.
kedua, karena memang dia sudah menyadari perubahan itu terjadi di conscious, di pikiran sadar dia, nah selanjutnya adalah memperkuat lagi untuk berkomunikasi dengan anak. Oke, komunikasi ya. Siap. Siap. Nah, komunikasi ini juga unik. Enggak. Unik ya, komunikasi ini unik gitu. Karena kita juga perlu aware juga, perlu menyadari juga kita berkomunikasi dengan siapa nih. Ya, dengan anak-anak atau orang dewasa. Nah, tentunya kan berbeda nih Kak Wawan kalau berkomunikasi dengan anak-anak dengan orang dewasa kan gitu. Nah, melalui pendekatan ilmu hipnosis, kita mengetahui bahwa anak-anak ini adalah dominan pikiran bawah sadar semuanya. Jadi sebelum dia akil balik, sebelum dia usia 7 tahun ke atas, ya, itu dia masih dominan pikiran bawah sadar semua. Pikiran kritisnya, pikiran sadarnya, consciousnya, itu masih belum dominan. Sudah ada tapi belum dominan. Sehingga kita perlu membedakan. Nah, apa bedanya? Apapun yang kita diomongkan akan langsung cepat terserap. Dan itu langsung mengendap. Lama-lama akan mengkristal di diri anak. Gitu. Jadi kita perlu selektif banget apa yang akan kita ucapkan. Gitu. Ada contoh menarik nih Kak Wawan ya. Biasanya nih anak kalau pulang sekolah atau kalau sekarang tidak sekolah di luar ya, setelah dia pergi mungkin ke halaman atau main di depan sebentar terus masuk rumah gitu ya, sendalnya kemana-mana gitu kan. Mungkin dia pakai topinya kemana-mana, face shield-nya kemana-mana. Setelah itu dia loncat-loncat gitu kan, naik sofa, turun sofa gitu kan. Lalu orang tuanya gini, kamu tuh gimana sih anak kok, aduh berantakan banget masuk rumah, langsung begini, loncat sana, loncat sini gitu kan. Oke, direkam kan sama anak, ya direkam. Besoknya anak masuk rumah, nggak begitu Kak Wawan. Woi, pikirnya ibunya canggih gitu kan ya. Kemarin udah dilarang-larang nih. Ini ternyata, besoknya nih. Ya, besoknya ya. Ternyata gitu kan. Masuk rumah dia bengong. Ngeliatin akuarium. Diem aja ngeliatin akuarium. Atau ngeliatin TV. Atau ngeliatin jendela gitu kan. Wah, kenapa nih anak nih gitu kan. Kamu kenapa sih Dek? Bengong amat gitu kan. Diem aja masuk rumah, bukannya salam, bukannya nyapa ibu, bukannya nyapa mami gitu kan. Bengong aja ngeliatin akuarium. Diserap lagi sama anak gitu kan. Besoknya dia confused. Besoknya gitu kan. So, aku begini salah, aku begitu salah gitu kan. Gitu. Jadi inilah attitude perilaku orang tua yang kadang menurut dia itu sudah tepat, sudah baik gitu kan Kak Wawan. Ternyata efeknya itu belum tepat ke anak-anak. Efeknya itu kurang maksimal, kurang optimal di anak-anak gitu. Jadi anak-anak bingung. Kemarin loncat kursi, sofa nggak boleh. Sekarang liatin akuarium diem nggak boleh juga gitu kan. Padahal belum tentu loh anak yang diem melihat akuarium itu dia emang bener-bener bengong Kak Wawan. Karena dia kan, dia itu kan dominan pikiran bawah sadar ya. Subconscious-nya itu dominan kan. Bisa jadi dia itu sedang apa? Sedang mengakses pikiran dia, sedang menghayal, sedang merekonstruksi film, sedang apa ya yang ingin dia lakukan ke depan atau apa yang sudah dia lakukan kemarin ya, dia puter ulang di pikiran dia gitu loh. Jadi belum tentu dia bengong-bengong yang kosong seperti orang dewasa gitu. Ya, kalau orang dewasa mungkin bengong-bengong gitu kan. Bisa yang ngeblur gitu ya, nggak jelas apa yang dipikirin. Nah, kalau anak kecil itu kebanyakan jelas. Oh, dia filmnya adalah superhero. Loncat ke sana, kemari, terbang ke sini, atau robot yang berjalan, atau apa gitu. Jadi belum tentu dia memang bengong gitu. Nah, kalau yang untuk dia, Lalu bagaimana sikap terbaik yang bisa diambil untuk kasus komunikasi yang konteks tadi oleh orang tua? Saya, anak-anak melakukan ini, apa yang perlu dilakukan? Lakukan hal lain. Sebagai orang tua, apa yang bisa membuat dia lebih berdaya ya, lebih kuat, lebih baik gitu dari apa yang dilakukan tadi. Ya, oke ya. Pertama kan mereka melihat anaknya itu shock.
Kak Wawan, ya. Kalau tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan orang tua, ya, dia shock. Otomatis kalau orang shock, dia akan uncontrol untuk perilakunya selanjutnya, gitu. Langsung kata-katanya itu naik 1 oktav, 2 oktav, 5 oktav, langsung pecah ya. Wah. Kalau tidak seperti itu, langsung banting pintu atau apa segala macam ya. Otak limbik. Jadi limbik otak mamalian brain-nya itu aktif. Ya, kalau dia shock dengan melihat yang tidak dia harapkan. Karena kemungkinannya kan 3 kan. Dia diem, freeze, atau dia mundur, ya lari, atau dia menyerang, ya. Bentuk teriakan, bentuk bantingan pintu itu adalah bentuk dari teriakan dari otak mamalia. Ya, itu bentuk penyerangan. Nah, jadi yang itu perlu diwaspadai. Sehingga kita berubah state dulu. Kalau udah seperti itu keadaannya, kita berubah state. State itu adalah kondisi pikiran, perasaan kita, mood kita pada saat itu kita langsung dirubah. Paling gampang adalah sadari langsung tarikan dan hembusan nafas. Itu paling gampang ya. Setelah kita tenang, kita biar bisa mikir, kawan. Setelah itu kita pikir, apakah benar anak itu berperilaku sesuai dengan apa yang kita pikirkan? Jangan-jangan dia bukan bengong, tetapi dia lagi mengakses pikiran bawah sadarnya. Nah, jadi kita buat kemungkinan yang banyak. Setelah itu kita tanyakan kepada anak, gitu kan, Dek, lagi ngapain tadi, gitu kan? Tadi aku keinget ini robot aku kemarin begini bla 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 bla, kucing aku kemarin lupa aku kasih makan bla 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 bla. Nah, berarti kan sudah ketemu. Jadi memang perlu konfirmasi. Ya. Jadi yang pertama perubahan state, yang kedua kita perlu konfirmasi ke anak tersebut. Kadang-kadang orang tua sering ngarang-ngarang ya, Mbak ya. Sering ngarang-ngarang. Kamu tuh begini nih, kamu tuh lihat akuarium aja, kamu tuh begini aja. Padahal dia hal-hal kreativitas, imajinasi positif, atau hal-hal yang bermanfaat. Atau dia lagi mikir pertanyaan. Ada banyak yang mungkin mereka pikir ya. Oke, lanjut Kak. Pertama tadi adalah rubah state dulu. Kemudian sadari ya, rubah state dulu, sadari, hembuskan napas, lalu komunikasi dengan konfirmasi. Konfirmasi ya, oke, komunikasi, siap. Nah, nanti konfirmasi akan melahirkan sebuah feedback atau jawaban dari kawan bicara kita kan, dari orang tua, dari istri, suami, atau anak terlebih lagi kan. Nah, dari situ kita bisa menentukan bagaimana sih sebaiknya. Gitu. Nah, kalau memang dia jawabannya, feedbacknya adalah butuh masih pengarahan, ya kita arahkan. Gitu. Kita arahkan mau ke arah mana. Nah, itu kan depend on kondisi saat itu ya. Oke. Manfaat banget ini Kak Tari, luar biasa. Dan kita akan sapa dulu teman-teman ya. Boleh. Udah nggak terasa, ini sudah 30 menit kita ngobrol. Kita akan lihat dulu siapa saja yang bergabung. Ini ada Kak Ari, Pak Din Anwar, selamat sore Mbak Kak Tri, Kak Rian, Omah Mila, Mas Hilman. Banyak sekali yang hadir, alhamdulillah. Ini salah satu yang terbanyak kayaknya. Ada suami tercinta, cie. Ada Mbak Prin Fatih. Ini juga kayaknya ada guru-guru kita. Ari Santo, Mirza Fua. Yang mau bertanya teman-teman, Anda boleh bertanya juga sekarang juga. Atau Anda boleh memberikan diskusi, feedback dari apa yang kita obrolkan ini. Boleh ya Kak Tari ya? Lalu di sini ada Kak. Ada bu guru kita nih, ada Bu Uti Brata. Oh, ada. Selamat sore. Ada Bu Uti, alhamdulillah, selamat datang Bu Uti. Kemudian ada yang bilang Mirza Wafa, mantap Kakak Tari. Mama Mila, oke. Mantap Kakak Tari katanya. Ada Pak Ahmad Hidayat, Budi Dewo. Tuh, ada Kak Syafaat. Oke, ada yang komentar, Pardin Anwar, materinya padat dan sangat penting, bermanfaat banget. Wah, min. Thank you. Ada guru kita juga, Pak Prasetya M. Brata. Oh iya. Guru Smule. Selamat sore Pak Pras. Saya mau tergoda ini untuk bernyanyi di Smule. Ada juga, Mas Doni juga. Oh ya, udah? Doni siapa ini? Udah pernah ya? Ini Mas Doni Sabrani. Sibarani, ya. Doni Sibarani ex Ada Band.
Oh iya, Halo, ya, ya. halo Mas Beliau Doni. juga sebagai orang tua dua putra ya. Oke, selamat Oh. menyimak Mas Doni. Ini Kak Kuni dari Lombok, ada Syafaat. Oke, ini ada komentar. Faktor-faktor contoh dari orang tua berarti menjadi kunci. Mhm. Itu katanya Mbak Syafaat. Gitu ya, Mbak Tari ya. Ya, betul. Dan parahnya memang orang tua kadang-kadang ketika ingin merubah anaknya, dia sendiri nggak mau merubah dirinya sendiri. Itu kayak gimana ya? Ya, tadi impact-nya tentu sudah terlihat ya, akan berimpact di outcome tujuan orang tua ini tadinya apa. Nah, nanti akan goyang di situ. Nah, itu indikatornya. Ya, jika indikator tidak terpenuhi, ya berarti ada something wrong yang memang apa yang sudah Anda lakukan dan apa yang belum Anda lakukan terhadap anak Anda. Itu Jadi yang perlu dicek lagi ya. evaluasi. Ya, Yang evaluasi. kita perlu refleksi, kita evaluasi. Ini kenapa kok anak saya jadi begini nih? Kok jadi bengong-bengong terus? Kok jadi gerakannya terlalu berlebihan? Atau mungkin kata orang nakal, ganggu teman-temannya. Jangan-jangan kita nih. Kadang-kadang anak-anak juga bernada tinggi misalnya. Kita cek dulu diri kita dulu berarti. Apakah kita bernada tinggi atau selama ini bagaimana? Gitu ya. Karena lingkungan dan orang tua itu yang paling menghipnotis anak kan. Siap. Tadi ada beberapa faktor penting. Pertama menyadari, kemudian komunikasi. Ini teman-teman semuanya saya review lagi. Pertama menyadari dulu bahwa pentingnya kita yang berubah. Kita dulu sebagai orang tua. Ada juga quote Kak Dari. Raising your children, raising yourself katanya. Yap, sepakat. Sepakat ya. Pertama menyadari, kemudian komunikasi, lalu komunikasi ini ada beberapa. Pertama tadi adalah sadari dulu, ada state-nya. Sadari sikap kita, kemudian bukan main hantam. Misalnya kakak adik lagi di luar sana, kemudian kita lagi di dalam, biasanya tuh kakak. Padahal yang salah adiknya. Adek! Padahal yang salah kakaknya. Itu sering begitu ya, orang tua di luar sana. Oke, state, kemudian komunikasi, konfirmasi. Jadi jangan main hantam dulu. Ini ada apa? Saya juga pernah, mereka ribut-ribut tuh, seru nih anak-anak nih berdua. Di luar tuh seru. Ini kenapa nih mereka kok berantem? Ternyata dia bukan berantem, dia lagi seru-seruan. Kan aneh. Kan gila, hampir marah tuh. Iya. Ya. Itu yang karena terjadi. terbajak pikiran Kita ya. Ini. Ya, brain mammalian-nya lagi aktif. Pengen serang aja nih anak-anaknya, apalagi misalnya kita lagi Zoom meeting atau lagi ada kerjaan yang butuh fokus. Ini kok malah berantem? Ternyata dia bukan berantem. Dia lakukan sesuatu yang itu seru buat mereka. Itu adalah eksperimen yang baik buat mereka. Yep. Itu pentingnya konfirmasi. Ya, tadi yang pertama state, kemudian komunikasi konfirmasi, lalu arahkan si anak itu. Ada lagi? Monggo. Ya. Tadi Kak Wawan sempat menyinggung nih, kok ada anak yang aktif banget nih, anaknya nakal ya gitu kan, gerakannya banyak banget gitu kan. Memang anak-anak mempunyai tipe-tipe masing-masing ya. Ada anak yang visual. Anak visual itu kita bisa lihat nih, oh dia habis mandi. Biasanya nih pakaiannya matching nggak gitu kan, dia nyisir rambut nggak gitu, dia ngaca nggak. Nah kalau memang itu dia lakukan, dia tergolong termasuk anak yang visual ya. Ada anak yang kinestetisnya aktif ya, motorik kasarnya aktif, so dia bergerak ke sana kemari seperti bola bekel gitu ya. Itu ada tipe-tipenya, karena memang tadi di awal kan saya sudah share bahwa anak lahir itu bukan selembar kertas putih, tetapi dia juga membawa potensi yang besar sekali di dalam dirinya. Dia sudah mempunyai tinta-tintanya, dia sudah mempunyai bahannya sendiri. Gitu. Nah, nanti semakin besar akan terlihat, oh dia tipe visual, oh dia memang tipe anak yang aktif, yang kinestetisnya bergerak, fisiologisnya aktif, motorik kasarnya lebih aktif. Itu ada jenis-jenis anaknya seperti itu. Jadi kita perlu melakukan pendekatan yang seperti apa nih kalau terhadap anak yang visual, anak yang lebih kalem gitu ya. Anak yang lebih bergerak aktif, seperti apa kita bicaranya.
Nah, itu perlu perlu edukasi khusus bagi para orang tua gitu Kak. Baik, berarti ada 3 itu ya kalau untuk komunikasi. Selain menyadari, kemudian komunikasi dari dengan step-stepnya tadi, apalagi Kak Dari? Agar orang tua bisa change, bisa berubah nih lebih baik. Sehingga nggak ngarapin anaknya doang berubah, tapi orang tuanya juga berubah. Ya, ya jika ia menginginkan anak-anak yang berubah, ya ini kan menjadi sebuah akibat. Berarti yang perlu diolah adalah sebabnya. So, bagaimana sebab ini untuk anak berubah? Nah, kita perbesar penyebabnya. Penyebabnya ada di diri siapa? Di diri orang tua khususnya, parents ya. Atau siapa saja, bila ada oma, opa di rumah ya. Bila ada pengasuh, babysitter, atau asisten ya, atau ada ponakan, ada siapa yang di situ figur-figur otoritas, om, tante. Nah, itu yang perlu diperbesar sebabnya. Dengan cara apa? Ia belajar lebih banyak lagi bagaimana how to communicate with children. Oke, dan seringkali Kak Dari ada juga case di mana ada orang tua yang itu tinggal dengan mertuanya, oma, opa, atau ada tante, bibi atau siapa di sana. Yang itu misi atau visi pengasuhannya beda, cara mendidiknya beda. Dan itu seringkali saling bertengkar, bertolak belakang. Ini membuat anak-anak bingung. Itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh orang tua yang seperti itu? Yang memang dia terpaksa tinggal di rumah tuh. Menurut Kak Tari, bagaimana? Oke, yang wilayah bisa dia jangkau dulu, yang bisa dia olah dulu, itu lingkungan lingkar yang mana? Nah, orang tua ini kan layaknya sebuah presiden ya. Dia membawahi sebuah negara. Negara ini isinya rakyat-rakyatnya ini siapa aja? Oke, anak. Ya, yang utama anak. Dia perlu mengolah lingkungan anak dulu. Jadi dia komunikasi dengan anaknya. Kalau itu udah power, kalau itu udah optimal, itu nanti jika ada omongan, inputan, atau pengasuhan dari lain, anak akan terfilter sendiri. Dia akan mempunyai bubble wrap yang besar. Bahwa, misal ya, dikasih nenek kakeknya itu permen. Padahal sama ibunya nggak boleh makan permen, nggak boleh makan sesuatu yang manis-manis dulu, misal gitu ya. Oke. Karena lagi perawatan gigi, misal gitu. Nanti kalau orang tuanya misal bekerja atau tidak ada sedang di rumah, dia dikasih nih dek, ada permen gitu. Nanti dia akan bisa bubble sendiri. Oh iya, makasih, mungkin hanya diambil aja. Tetapi dia bisa tidak akan makan. Bisa tuh. Kalau memang komunikasi orang tua dan anak itu bondingnya, engage-nya itu udah kuat. Gitu. Karena anak akan lebih trust ke orang tua. Oh, preferensinya adalah, oh orang tuaku udah pernah bilang, mama papa aku udah pernah bilang, aku nggak boleh makan permen dulu. Nanti minimal dia akan izin nanti kalau orang tuanya akan datang. Ma, tadi aku dikasih nenek permen gitu, boleh makan? Dia akan tanya. Atau dia sama sekali tidak tanya dan tidak makan. Atau kalau memang engage-nya nggak kuat, ya dia akan makan. Gitu. Berarti memang yang paling penting tadi adalah bonding kita. Selain attitude kita, kemudian bonding kita dengan anak-anak ya. Oke, luar biasa sekali Kak Tari. Ini teman-teman, terima kasih banyak sudah masih menyimak, menyadari kemudian komunikasi. Ya, betul. Itu tadi. Apakah ada lagi atau cukup itu dulu ya? Lalu selain attitude, apa yang kira-kira bisa mempengaruhi anak-anak itu Kak Tari? Selain attitude kita, kemudian diri kita perbaiki dulu. Apa selain attitude? Atau misalnya nih, kalau udah attitude-nya kita bagus, kita perbaiki diri, tapi kan ini terlambat misalnya. So it's late misalnya untuk nyadari ini. Anak-anak udah terlanjur tidak mudah untuk dirubah. Kira-kira apa yang perlu dilakukan orang tua itu sendiri? Jika Anda sudah merasa perlu bantuan, ya, Anda bisa mendatangi psikolog atau terapis. Ya, Anda perlu melakukan konsultasi. Ya, setiap orang punya guru, setiap orang mempunyai referensi keilmuan masing-masing. Ya, itu perlu kita mendatangi beliau. Ya. Karena
ya memang sudah perlu bantuan, karena kalau anak-anak udah di atas 15 tahun itu attitude sudah mengkristal. Ya, jadi Udah sudah kuat perlu ya. bantuan. Yes, sudah perlu bantuan orang lain untuk mengarah ke perilaku baru. Ya, termasuk ke hipnoterapis misalnya. Oke. Karena nanti yang Misalnya nih orang tua kondisinya nggak bisa akses tuh psikolog, kemudian nggak bisa akses hipnoterapis, terapis dan lain-lain. Entah itu karena koneksi mereka yang kurang, mungkin dilihat kayak gini. Menurut kakak ada nggak sih hal yang sederhana yang itu bisa dilakukan oleh orang tua sehingga itu impactful buat dirinya dan impactful buat anaknya? Apakah itu komunikasi kah? Apakah itu teknik-teknik praktis dari ilmu hipnosis yang kakak expert dibilang itu? Atau mungkin ada pola-polanya? Ya. Boleh nggak dibagi ke teman-teman? Boleh. Ya, yang utama adalah sentuh hati anak. Dan hipnosis memiliki pendekatan yang non-verbal language. Jadi tanpa verbal, tanpa berkomunikasi, berkata-kata, tanpa menyampaikan apa yang kita maksud ya dengan verbal, dengan kata-kata, itu kita ada non-verbal language. Ya, jadi sentuh hati anak dengan non-verbal language. Perlu kongruen. Kalau memang misal I love you, aku sayang sama adik gitu ya. Nggak perlu yang kita terlalu adik I love you bla 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 panjang gitu kan ya. Apaan sih ini gitu kan, apalagi anaknya udah makin gede gitu ya. Anak udah 15 tahun ke atas, dia kan udah jarang mau dipeluk, dicium kan jarang ya. Jadi kita perlu mencari menyentuh hati ini lewat cara yang mana? Sediakan paling besar porsinya dari panca indera kita adalah pendengaran. Ya, kalau tadi kuat di verbal ya, kita komunikasi, konfirmasi ke anak, kuatkan saat ini di pendengaran. Kita bisa mendengarkan dia bercerita, kita bisa memahami dia. Sampai anak ini tersentuh hatinya dan dia akan bonding, engage terhadap orang tuanya. Nah, nanti di situ sudah lebih membaik. Ya, jadi jika anak sudah besar, verbal, "Dek, kamu jangan main game, kamu jangan main," kebanyakan larangan gitu kan, kebanyakan advice, saran misalnya juga kan. Ceramah. Nanti kamu kalau pulang sekolah gini ya, ceramah. Nah, itu kurangin. Sediakan lebih banyak dari proses hearing. Ya, dari pendengaran kita. Itu bisa power untuk menyentuh hati anak. Setelah tersentuh dia akan lebih bonding, lebih lumer, akan lebih terbuka. Kita kalau stres Kak Wawan sekolah itu kan sepaneng kan. Jadi apa ya tadi pelajarannya guru ngomong apa ya gitu kan. Iya gitu. Ya, bisa stres. Itu bahasa Indonesia ya? Itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Jawa ya. Itu bahasa Sasak kalau nggak salah, ada spanning kalau bahasa Indonesia. Jadi lampu-lampu tuh kalau misalnya udah mau mati dia redup mati. Nah, itu spanning gitu. Sama ya, bahasa Jawa juga gitu. Ya seperti itu. Dia stres gitu kan Kak. Nah, jadi jika kita bisa menyentuh dia dengan menyediakan panca indera kita yang namanya pendengaran ini, dia akan sefrekuensi ya, radionya akan sefrekuensi dengan kita. Jadi dia bisa lebih bonding, dia nggak stres. Jadi dia bisa paham, oh ternyata ibuku tuh lagi capek pulang kerja gitu kan, aku ambilin minum atau oh sebetulnya gimana ya, nanti dia akan konsultasi sendiri gitu. Itulah powernya non-verbal language dengan menyentuh hati anak. Yep. Oke. Baik, yang pertama tadi adalah menyentuh hati anak, kemudian yang kedua mendengarkan, menyediakan telinga kita untuk anak-anak kita. Oke. Yep. Ada lagi Kak tadi selain itu? Agar anak-anak ini berubah gitu. Kita udah berubah, anak-anak juga percepatan berubahnya terasa. Apalagi Kak? Minimal 2 itu tadi. Jadi verbal language dan non-verbal ya. Non-verbalnya kita perlu menyentuh hati anak tadi. Ya, karena anak juga punya bejana cinta, punya kebutuhan emosional yang perlu kita sentuh ya. Emosional, spiritualnya dia perlu kita. Baik, kalau Kak Tari, kalau misalnya bahasa-bahasa, ini kan misalnya kembali lagi ke anak-anak kecil, 7 tahun ke bawah misalnya. Bagaimana agar mereka misalnya lebih tenang, bukan hanya tenang, kata-katanya lebih positif. Kalau dari segi teknik hipnosis sendiri, apa yang bisa dilakukan?
mungkin pola-polanya. Ada yang hypnosleep, ada macam-macam ya, agar anak-anak mau apa, itu bisa dengan hipnosis. Ada tekniknya lagi nggak? Ada. Ada yang disebut dengan Kak Wawan hypnosleep tadi, dengan dia sebelum tidur atau dia bangun tidur ya, kita bisa bercerita dengan dia sedikit, lalu kita sisipkan sugesti. Ya, kita sisipkan sugesti. Sugesti jangan panjang-panjang, cukup pendek aja. Dek, lebih tenang ya, lebih rileks besok kalau ada pelajaran online gitu. Jadi pendek-pendek aja cukup. Gitu. Ada lagi yang memang hipnosis tanpa tidur, karena anak-anak juga dominan pikiran bawah sadarnya aktif terus selama dia melek, selama dia nggak tidur. Gitu. Ya kita komunikasikan langsung. Itu tetap saja dia seperti spons yang menyerap kok. Gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi lebih kepada simulasi langsung. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi main dengan teman-temannya, loncat sana loncat sini gitu kan, dia lagi fokus main game misalnya, ya udah kita tarik mereka perlahan gitu ya, mendekat dengan kita atau kita yang mendekat dulu bisa. Setelah itu kita obrolkan. Gitu. Besok udah online lagi nih sekolahnya gitu ya, lebih santai aja ya kak ya besok ya. Gitu aja, pendek-pendek aja. Nanti kalau itu repetisi, diulang-ulang, nah itu akan membentuk habit baru, akan membentuk state baru gitu, yang dialami oleh anak. Itu Kak. Terima kasih Kak Tari. Ada beberapa teknik tadi yang sudah ada tadi untuk merubah anak-anak kita, teman-teman semuanya. Saya review lagi, ada sentuh hati mereka. Kemudian yang paling penting adalah kita menjadi pendengar yang baik buat mereka. Pertanyaannya tadi tentang sentuh hati, Kak Tari. Tadi terima kasih tentang hypnosleep itu berarti harus sederhana ya. Sederhana kata-katanya, nggak ceramah. Ya, kata-katanya cukup pendek, simple. Pendek. Oke. Dan satu ini lagi ada pertanyaan. Gimana? Satu lagi, apa lagi? Kalau untuk sugesti ini ya, ada orang yang menginginkan anaknya kalau bangun tidur besok jangan nangis histeris gitu kalau nggak ngeliat ibunya, kan siapa tahu ibunya lagi ke dapur atau lagi ke toilet gitu ya. Jadi karena anak ini setiap bangun tidur harus melihat orang tuanya, harus melihat ibunya. Kalau enggak dia akan nangis histeris. Gitu ya. Terus ada nih orang tua yang mensugesti begini. Yaudah, sekarang tidur nyenyak, besok pagi kamu bangun dalam keadaan segar, bugar, happy ya, bahagia. Gitu. Enggak usah nangis. Besok langsung cari ibu ke dapur. Seakan-akan ini udah tepat, tapi ini belum power. Oke. Karena apa? Anak-anak tidak tergambar, Kak Wawan, namanya happy, senang. Itu kayak gimana sih happy, senang? Happy, senang, bahagia, tenang, apa sih gitu. Jadi itu sesuatu kata yang belum bisa ditangkap oleh pikiran bawah sadar mereka karena belum banyak referensi. Jadi kita perlu menyederhanakan kalimat kata. Otomatis kita juga perlu menstimulasikan langsung. Jadi hari day 1, day 2, day 3 itu kita perlu pendampingan. Jadi begitu anak bangun, Dek, kalau udah bangun nih duduk dulu ya Dek ya, yuk kita duduk yuk gitu kan. Kita jalan, ibu kemana ya gitu. Siapa tahu di toilet atau di dapur, yuk kita lihat, siapa tahu bikin kue. Jadi langsung stimulasinya langsung gitu. Oke. Seperti itu Kak Wawan. Jadi dicontohkan ya, gitu ya, dituntun anak-anaknya ya. Ya, dituntun ya. Jangan cuma kata-kata aja, dia nggak tergambar tuh apa happy, apa bahagia, itu nggak tergambar. Karena itu nggak jelas di memori anak-anak itu sendiri ya. Apa itu bahagia, senang. Iya, belum banyak referensi. Bersyukur. Itu mereka belum paham betul ya. Kecuali dengan, kalau Kak Tari memanfaatkan cerita dengan hipnosis, itu bagaimana Kak Tari? Itu power sekali. Itu salah satu jalan untuk menyampaikan sebuah sugesti, menyampaikan sebuah pesan terhadap anak. Itu cara yang efektif. Ya. Apalagi dengan memerankan tokoh-tokoh itu tadi untuk mensisipkan. Misal ya, misal Nusa besok sudah mulai sekolah gitu. Nah, di sekolah karena bulan Ramadan dia tetap gak bawa minum. Jadi pesannya apa? Besok kalau sekolah jangan minta bawa bekal ya, gitu kan? Nah, kita sampaikan lewat cerita.
Jadi kita meminjam tokoh-tokoh tersebut untuk menyampaikan maksud kita. Nah, anak akan lebih mudah menangkap karena figur-figur tadi itu juga otoritas loh buat mereka karena mereka ngefans kan gitu. Nah, misal ada Mas Doni nih, saya ngefans sama Mas Doni gitu kan. Mas Doni menyampaikan pesan apa gitu. Mas Doni endorse apa. Nah, siapa tahu saya juga nurut ke Mas Doni gitu kan karena Mas Doni figur otoritas. Begitu juga guru-guru kita. Pak Pras menyampaikan apa, Bu Uti menyampaikan apa gitu. Itu kena banget di kita ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi tokoh-tokoh di cerita atau di film itu juga merupakan figur-figur otoritas selain orang tua dan guru di sekolah. Oke. Berarti figur-figur ini, entah itu dari kisah, cerita, dongeng, kemudian kita sebagai orang tua, guru, ini semua yang perlu baik mereka lihat. Termasuk juga TV, gadget yang mereka lihat, betul kan, Mbak Tari? Betul. Karena bisa itu juga, pesan. karena banyak yang juga menyalahkan kawan. Soalnya sekarang gadget, soalnya sekarang TV, itu gimana mengkanter itu, Mbak Tari? Ya, kita utilisasi saja, Kak Wawan. Karena banyak yang nyalahin. Akhirnya orang tuh banyak yang nyalahkan kan. Oke. Utilisasi. Kita utilisasi saja. Kalau misalnya dia menyenangi game, gitu kan. Kalau kakak lebih disiplin lagi nih, membaca Qur'annya sehari itu bisa 5 surat, ya, itu otak kakak akan lebih berkembang dengan cepat, lebih cerdas, IQ-nya itu lebih naik, misal gitu ya. Kalau IQ kakak naik, kecerdasan kakak meningkat, keterampilan kakak meningkat, kalau main gamenya akan lebih cepat sering menang gitu kan. Atau kalau kakak bikin game yang biasanya 5 hari, bisa-bisa kakak 5 hari itu bisa jadi 5 game karena sehari kakak bisa bikin 1 game gitu, misal gitu ya. Kalau anaknya game maker misal, bisa, itu jadi namanya justru utilisasi. Jadi justru game itu bukan melemahkan dia, tapi game itu bisa menguatin dia. Itu. Ya, sesuai porsinya ya, dan apa yang dia tonton dan apa yang dia lakukan di dalam game itu ya. Perlu tapi tentu tidak pantauan. boleh. Ya, pantauan waktunya juga ya. Ya, betul. Ya, durasi waktu. Siap. Terima kasih banyak Kak Tari, ini durasi kita sudah mau habis. Ini Rustiana Hena baru gabung katanya. Ada Pak Mas Andra Donata juga hadir. Halo. Oma Mila, figur yang jadi idola anak-anak saat itu. Oke, terakhir deh, Kak Tari, ini udah mau habis waktunya. Yuk, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir tentang tema kita ini. Dan sebelumnya terima kasih banyak loh Kak Tari udah berbagi, sudah semangat sekali hari ini. Silakan Kak Tari. Halo. Sahabat semuanya, sepertinya tadi terputus entah Mbak Tarinya atau sayanya yang terputus medianya. Atau sinyalnya yang mungkin kurang bagus tadi. Terima kasih yang masih menyimak, ada Oma Mila, Mas Andra Donata tadi sudah menyimak, Pak Purnama, Pak Prasetya Brata, Mbak Uti Brata, Mas Syahlendra. Terima kasih sudah menyimak acara ini. Dan kita akan closing saja dengan Kak Tari yang tadi materinya luar biasa. Betapa pentingnya kekuatan, ya ini kekuatan perilaku kita, atau tindakan-tindakan kita, atau doing kita sebagai seorang parent, sebagai seorang tua. Ini sangat manfaat sekali. Tadi Kak Tari juga sudah menyampaikan betapa pentingnya komunikasi. Komunikasi yang bagaimana? Komunikasi yang jelas kepada anak-anak. Yang kita punya state-nya. Lalu komunikasi yang konfirmasi, bukan langsung menghakimi, tapi konfirmasi. Ini lagi ngapain nih? Kita perlu konfirmasi. Oke, teman-teman semuanya, kita sapa lagi Kak Tari. Semoga bisa bergabung untuk memberikan closing statement dulu tentang tema kita ini. Teman-teman semuanya, bagi Anda nanti Anda boleh menyimak juga rekaman dari video ini di IG saya atau di YouTube Kak Tari atau YouTube saya.
Teman-teman silakan follow juga akunnya Mbak Tari, akun Facebooknya atau akun Instagramnya Midatari Evana. Anda juga boleh mengikuti YouTube beliau Midatari Evana. Juga Anda boleh mengikuti Facebook atau Instagram beliau ya. Ada banyak pelajaran hikmah-hikmah yang beliau sering share. Kita sapa dulu Kak Tari, semoga bisa bergabung. Oke. Saya tidak tahu tadi Kak Tari tiba-tiba mati rekamannya maksudnya. Apakah ada sesuatu, saya tidak tahu. Yang jelas materi hari ini sangat bermanfaat, sangat powerful untuk orang tua, dan orang tua tidak bisa, sekali lagi tidak bisa hanya meminta anak-anaknya, menuntut anak-anaknya untuk berperilaku sesuai yang diinginkan. Kalau bahasa Kak Tari tadi, untuk sesuai outcome kita. Tapi anak-anak akan bisa melakukan yang terbaik bila anak-anak itu sendiri, bila orang tua sendiri melakukan tindakan-tindakan yang relevan dari apa outcome-nya tadi. Oke, apakah Kak Mila sudah di sini? Yes, Kak Tari sudah ada di sini. Saya klik dulu. Kak Tari, halo. Yap. Siap Kak Tari. Tadi hilang ya? Gimana Kak? Ya, mohon maaf tadi sinyalnya tiba-tiba hilang. Mungkin ada pesawat lewat atau apa, nggak tahu. Yang jelas bukan pesawatnya suami ya. Suami lagi di darat. Lagi day off ya. Oke. Kak Tari, terima kasih banyak. Sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini dari Mbak Tari. Semoga manfaat untuk saya, untuk teman-teman semuanya mendengarkan. Dan jadi amal buat Kak Tari tentunya. Amin. Mbak Tari silahkan berikan pesan yang terakhir, pesan terakhir. Apa yang ingin disampaikan dari tema kita tentang bagaimana pentingnya attitude kita sebagai orang tua? Monggo. Ya, Kak Wawan dan teman-teman, jelas nih ya, yang sudah banyak kita ulas tadi, bahwa anak ini juga merupakan cerminan dari kualitas perilaku orang tua. Ya, jadi bukan seperti mentah-mentah anak itu seperti orang tuanya, tidak. Ya, dalam konteks ini adalah anak sebagai cerminan kualitas dari perilaku attitude orang tua. Karena orang tua adalah figur otoritas di depan anak. Nah, makanya sebagai orang tua perlu menyiapkan attitude dan perlu doing attitude-nya ini seperti apa untuk mencapai apa yang orang tua inginkan, outcome-nya, goal-nya, cita-citanya terhadap anak-anak kita. Gitu Kak Wawan. Siap, terima kasih banyak Kak Tari. Berarti yang paling penting adalah doing kita, tingkah laku kita. Perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita kepada anak-anak. Terima kasih banyak Mbak Tari, semoga ini manfaat buat semuanya. Dan tentu ini sangat manfaat buat saya juga dan buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih Mbak Tari, terima kasih guru-guru kita yang juga menyimak acara ini. Terima kasih banyak, kita tutup Mbak Tari. Terima kasih, sukses, tepuk tangan deh teman-teman buat Mbak Tari. Wah, saya perlu berguru nih, hipnosis nih, biar makin jago. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mbak Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Wawan.